wa ila hadri jami'il masyikhina wa asatidana wa jami'il musannifi wal mu'allifil kitab, khususan ila musannifi hadal kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih meneruskan kemarin bahwa orang ini akan cenderung mencintai terhadap seseorang atau sesuatu yang berbuat baik kepada dirinya. Ini adalah sebuah keniscayaan ketika orang berbuat baik. Bahkan ini poin kedua, ini berbuat baik kepada dirinya, atau nanti yang di poin keempat, poin kelima ya, itu bahwa orang mencintai terhadap seseorang yang berbuat baik walaupun tidak kepada dirinya. Tapi ini poin kedua, yaitu seseorang akan cenderung berbuat kebaikan minimal kepada dirinya sendiri. Nah, ini sekarang apa tujuan orang berbuat baik tersebut? Misalkan kita berbuat baik kepada orang lain, itu sebenarnya tujuan kita itu apa? Berbuat kebaikan itu, berbuat kebaikan kepada yang lainnya. Nah, ini akan kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Amak isanu anapun utawi gawe kebagusan ila ghorihi maring liyane insan fa muhalun mongko iku muhal minal makhluqin saking pira-pira makhluk. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa berbuat baik kepada di luar dirinya itu adalah muhal, mustahil. Ini akan terjadi pada sesama makhluk. Jadi tidak mungkin atau mustahil seseorang itu berbuat kebaikan kepada orang lain yang murni berbuat baik tanpa ada tendensi apapun, tanpa ada tujuan apapun dari kita yang berbuat kebaikan tersebut. Pasti kebaikan yang kita lakukan ini ada tujuan. Apa tujuan itu? Nah, ini ada dua tujuannya itu. Li'anahu korona temen setuhni insan iku layu badilu orang nyerahake sapa insan malahu ing bandane insan illa li ghordin angin krono ono sejo lahu maring insan fil badli ing dalem nyerahake. Karena seorang manusia misalkan ini tidak akan mungkin menyerahkan kekayaannya, tidak mungkin sodakoh misalkan, tidak mungkin seseorang sodakoh kok tidak ada tujuannya, pasti ada tujuannya. Tidak mungkin orang misalkan menolong kalau tanpa ada tujuannya. Tidak mungkin orang misalkan membagi-bagikan sembako tanpa ada tujuannya, tidak mungkin. Atau bahkan seseorang yang menolong di jalanan, ini pasti ada tujuan. Apa tujuan tersebut? Tadi sini ada dua, ima ajilin ono kalane tujuane iku sejo kang arep teko, wahwa utawi ajil iku asawabu ngarepno ganjaran saking pangeran, wa ima ajilun lan ono kalane sejo kang parek, wahwa utawi ajil iku alminnatu pangundat-undat, wal istisharu lan amrih kebaikan, awisanau utawa ngarepno pengalem, wasyaitu lan ngarepake den sebut bagus, wal istisharu lan ngarepno kuncoro utawa terkenal, bisa khoi kelawan sifat luman, wal karomi tegese kelawan sifat luman, awujad bi qulubil khalqi utawa narik piro-piro atine makhluk ila taati maring taat, wal mahabbati lan mahabbah. Nah, jadi ada dua tujuan seseorang berbuat kebaikan kepada yang lain. Ini ada dua. Pertama, ada kalanya tujuan dia adalah mengharapkan sesuatu yang akan datang. Apa itu? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Ya karena harta, sebagaimana yang kita terangkan sebelum-sebelumnya, harta itu sejatinya adalah milik Allah. Sementara kalau kita mentasarufkan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, berarti kita itu menjalankan amanat itu.
yaitu amanat dari Allah untuk menebarkan titipan harta dari Allah kepada kita, ditebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang kita inginkan kita sedekah. Nah ini karena kita sudah menyalurkan amanat, pasti kita akan dapat reward. Kita membantu pasti kita akan dikasih upah, kan begitu. Berarti kita mengharapkan upah, yaitu upah dari Allah, karena kita sudah membantu Allah dalam menyalurkan titipan Allah kepada orang yang membutuhkan. Nah, berarti kita pasti mengharapkan reward dari Allah, yaitu pahala. Nah, ini tujuan pertama. Tidak mungkin orang lepas dari ini. Jadi kita berbuat kebaikan, misalkan membantu seseorang, kita berbuat kebaikan kepada anak kita, itu juga kita sebenarnya mengharapkan reward. Kenapa kita berbuat baik kepada anak kita? Ya tujuannya hanya dua. Kalau tidak karena masa sekarang, ya masa datang. Kalau mengharapkan masa datang, berarti kita mengharapkan pahala dari Allah, kita mengharapkan anak kita nanti mendoakan kita ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Nah, itu adalah minimal seorang berbuat baik itu tujuannya seperti itu minimalnya. Kemudian ada kalanya wa imma ajilun, ada kalanya ketika orang berbuat kebaikan ini tujuannya adalah untuk meraih kepentingan yang dalam waktu dekat atau kepentingan sesaat. Contohnya di situ adalah alminatu, bisa jadi itu nanti bisa disebut-sebut lah, bisa disebut-sebut, saya itu pernah menyumbang ini, saya pernah membagikan sembako ini, saya pernah ini kepada ini. Nah, pasti seperti itu. Nggak tahu motifnya apa, bisa jadi motifnya dia mau nyalon DPR, bisa motifnya dia mau nyalon Kades misalkan. Nah, atau motif-motif yang lain, atau tanpa motif pengen jadi seperti itu. Biar misalkan kalau misalkan pedagang, biar ketika dia ngasih orang itu harapannya nanti mau beli di tokonya dia, itu pasti ada keinginan atau niat-niat yang seperti itu. Atau bisa jadi niatnya dia adalah wal istiskhar awithanai, yaitu untuk supaya mendapatkan pujian. Jadi kita ngasih orang ya sedekah supaya kita dapat pujian, oh orang itu baik sekali ke saya. Nah, itu tujuan yang ajil. Kalau tujuan ajil tadi adalah mengharapkan pahala dari Allah. Nah, kalau ajil bisa jadi dia pengen selalu disebut, kemudian bisa jadi supaya dia disebut sebagai orang yang biar dipuji bahwa orang itu orang yang dermawan misalkan. Wasyautu, kemudian ya biar dia ini mendapatkan nama yang baik. Jadi dia mendapatkan nama yang baik ketika misalkan bagi-bagiin amplop atau berbuat baik yang lainnya. Wal istiharu, serta biar terkenal bahwa dia ini adalah hartawan, bahwa dia ini orang kaya, bahwa dia ini adalah dermawan. Ini pasti ada motif-motif kayak gini. Wal karami aujadbi qulubil khalqi, atau bahkan tujuannya ini adalah untuk menarik simpati. Jadbi qulubil khalqi itu menarik simpati agar orang simpati kepada dia. Misalkan dia nanti pengen punya keinginan sesuatu, orang itu akan cenderung ikut kepada dia. Ila ta'ah, yaitu biar simpati dan orang ini ikut dia. Ya contohnya kalau pemimpin kan suka ya bagi-bagi sembako, bagi-bagi apa. Itu motifnya membantu rakyat kan. Ya pasti biar rakyat kalau dibantu mereka akan ikut kepada perintahnya. Wal mahabbah, serta supaya rakyat ini mencintai kepada yang memberi atau yang sedekah tadi, baik amplop, sembako, ataupun bahkan dikasih fasilitas-fasilitas yang lainnya. Nah ini pasti. Jadi orang berbuat baik kepada yang lainnya itu motifnya ada dua tadi. Kalau nggak motif karena dia mengharapkan balasan dari Allah, dua, dia motifnya adalah ingin mendapatkan balasan dari sesama. Tidak mungkin seseorang berbuat baik kepada yang lainnya terlepas dari dua motif ini. Mau diakui tidak diakui seperti itu, kita nanya kepada hati nurani kita sendiri.
Pasti ada salah satu dari dua motif itu. Karena akhirat atau karena dunia kita berbuat baik kepada sesama itu. Wakama anal insana lan kaya setuhune menungso iku ya layalti ora mbuak utawa nimbakake sapa insan malahu ing bondone insan fil bahri ing dalem segara itla gordo krana ora ana tujuan iku maujud lahu kedue insan fihi ing dalem ilqai malihi fil bahri falayalqi mongko ora bakal ngermake utawa mbuang sapa wong ing mal buang falyalki mongko ora bakal ngawehake sapa wong ing mal fiyadi insanin ing dalem tangane menungsa illa li ghardin angin krana ana sejo lahu kedue insan fihi ing dalem ilqai fiyadi insan. Gambarannya sebagaimana manusia seseorang ini tidak akan mungkin ia membuang cuma-cuma hartanya di lautan. Kita menyewa perahu, bawa uang 5 triliun, kemudian uang 5 triliun atau emas yang seharga 7, 10, 100 triliun, langsung kita masukin aja ke laut. Udah, saya buang aja uang ini misalkan. Nah, ini tidak mungkin yang seperti ini dilakukan. Kenapa? Itla gordolahu fihi. Karena tidak ada tujuan. Tujuannya apa? Orang membuang hartanya ke laut. Tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang itu memberikan hartanya kepada laut. Tidak mungkin. Karena orang ini tidak mendapatkan sesuatu apapun dengan melakukan sedekah kepada laut. Dapat apa? Dipuji orang juga tidak. Mendapat pahala Allah juga tidak. Maka tidak mungkin. Atau orang membuang sesuatu di hutan. Kecuali dia ada maksud, misalkan maksudnya biar ditemu oleh orang, misalnya. Berarti kan ada maksud. Kalau biar ditemu oleh orang, berarti dia niatnya membantu seseorang. Kalau niat membantu seseorang, berarti dia, kalau tidak, dia berarti punya tujuan untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia misalkan niatnya sedekah siri. Saya pengen niat sedekah siri, uang saya buang ke hutan. Saya niat sedekahkan kepada siapapun yang menemukan uang yang saya taruh di hutan tersebut. Nah, ini kan berarti niatnya dia sedekah siri. Kalau niat sedekah siri berarti jelas dia niatnya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara ini yang tidak mungkin tadi, orang menyedekahkan uang 100 triliun atau menyedekahkan emas berton-ton disedekahkan di laut. Ini tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada tujuan apapun. Apa dia tujuannya? Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang. Karena apa? Tidak ada salah satu dari dua tujuan tadi. Karena mendapat pahala Allah atau karena apa? Menarik simpati dari sesama. Kan nggak ada tujuannya di situ. Ketika orang membuang barang sia-sia kan justru oleh Allah dilarang. Nah, itu makanya tidak mungkin seseorang berbuat baik tapi tanpa tujuan, sebagaimana orang sedekah emas ke lautan yang tidak diketahui oleh seseorang pun. Dibuangnya misalkan di laut segitiga Bermuda sana, siapa yang berani ke sana? Punya emas 100 ton terus berlayar menuju lautan segitiga Bermuda yang terkenal dengan keganasan ombaknya, keganasan alamnya. Kita buang ke sana uang kita atau emas kita yang bertonton misalkan supaya tidak diambil orang. Terus apa tujuannya orang membuang emas bertonton ke segitiga Bermuda? Nah, ini tidak mungkin karena dia sedekah berbuat baik kepada alam tapi tanpa ada tujuan. Ini tidak mungkin. Nah, kemudian wadalikal gordu utai mengkono-mengkono sejo wa ya dzalik iku matlubuhu kang den supre insan wa maksuduhu lan kang den sejo insan. Maka berbuat baik kepada selain dirinya ini ada tujuannya. Maka berbuat baik kepada selain dirinya tidak mungkin tanpa ada tujuan. Maka tujuannya pasti memilih satu di antara dua tadi. Kalau bukan karena ajil, pasti karena ajil. Kalau bukan karena kepentingan jarak jauh, pasti dia punya kepentingan jarak dekat.
Wa kama wa amma anta mongko anapun utawi sira falasta mongko iku ora ana sapa sira iku maksudan kang den maksud bal yadaka bali utawi tangan sira iku alatun dadi alat lahu kedue insan fil qabdi ing dalem nampani hatta yasila sehingga hasil apa gordu sejone insan minadikri bayane sebutan bagus wasanai tegese pengalem awi syukri utawa syukur awi sawabi utawa ganjaran bisa babi qabdika kelan sebab nampanine sira almala ing bondo. Nah itu bahwa sebenarnya ketika kamu diberi uang oleh orang lain atau kita memberi uang kepada orang lain, maka tangan kita yang menerima pemberian dari orang lain, berarti ada orang lain berbuat baik kepada kita, berarti tangan kita yang diperbuat baiki oleh orang lain itu adalah hanya sebagai modus sebenarnya. Modus dari orang yang memberi kita untuk memperlancar keinginan orang yang memberi kita, yaitu keinginannya apa? Ya tergantung tadi, keinginannya ada dua macam tadi. Bisa jadi tangan kita yang menerima sesuatu itu adalah karena orang itu memang pengen mengharapkan pahala dari Allah lewat kita. Berarti tangan kita ini jadi lewatan orang itu untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Atau kehendak yang kedua, maksud kedua yaitu tangan kita ini menjadi perantara agar orang yang memberi kita, orang yang berbuat baik kepada kita ini mendapatkan predikat sebagai orang yang dermawan misalkan, atau mendapatkan predikat orang ini baik, orang ini layak untuk dipilih, orang ini misalkan pokoknya sebutan yang baik-baik yang lainnya. Jadi kita ini cuma dipakai perantara bagi orang yang memberi. Makanya kalau bisa kita memberi, jangan diberi karena kita dijadikan modus begitu. Nah makanya sebisa mungkin kita harus punya mental memberi, jangan sampai menjadi mental peminta-minta. Apalagi sekarang di musim pembagian dari pemerintah. Nah, ya kalau memang yang tidak berhak benar, ya jangan ngaku-ngaku berhak untuk menerima bantuan tersebut. Kita harus ingat kepada saudara-saudara kita yang mungkin benar-benar membutuhkannya. Jangan karena sifat rakus kita semua bantuan pengen mendapatkannya. Ya kita bagi-bagilah, kita berbagi hidup di masa yang sulit ini. Jangan karena egonya pengen dirinya hidup sendiri, akhirnya merampas hak-hak orang lain yang seharusnya menjadi bagiannya. Nah ini harus kita sadari, mumpung memang kita sekarang diuji oleh Allah dengan adanya virus COVID-19 ini, maka disinilah saatnya kita benar-benar teruji mental kita, teruji keimanan kita, teruji sifat berbagi kita kepada sesama. Bagaimana kita merasakan penderitaan orang-orang misalkan yang memang benar-benar dia tidak punya penghasilan di masa sulit ini. Mau kerja geraknya terbatas. Yang sudah kerja pun penghasilan menurun karena orang yang mobilitas orang juga berkurang. Nah ini adalah masa yang tepat, ya, masa yang tepat bagi kita untuk berempati. Biarkanlah yang menerima adalah orang yang benar-benar membutuhkan itu. Ya, benar. Jadi dengan misalkan dengan kajian tasawuf seperti ini, kita mencoba untuk ikhlas dengan bagian kita. Kita mencoba untuk qanaah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita mencoba untuk tidak merampas hak-hak yang sebenarnya bukan haknya kita. Marilah kita gotong royong bersama-sama agar badai ini cepat berlalu. Mungkin di masa-masa seperti ini, memang kajian tasawuf adalah kajian yang paling tepat. Karena akan bisa meredam segala ambisi kita. Akan meredam segala keserakahan kita. Akan bisa menjadikan kita
orang yang bisa berbagi kebahagiaan kepada sesama. Kita harus mengurangi rasa keserakahan kita dengan pengen mengambil semua yang bukan bagian kita. Nah ini, dan bagi orang yang berkecukupan, ini waktunya kita untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana anjuran di kitab ini, tidak masalah, kita pasti harus punya tujuan, yaitu minimal tujuannya adalah untuk menggapai ridho Allah dengan mendapatkan pahala. Karena apa? Karena memang kecukupan yang kita alami, kekayaan yang diberikan kepada kita, itu sebenarnya bukan pemberian dari Tuhan, tapi itu adalah amanah dari Tuhan yang harus kita serahkan, yang harus kita bagi kepada tetangga kita, kepada saudara kita, yang memang dalam hal ini sangat membutuhkan di masa-masa sulit seperti ini. Nah, ini adalah saat yang tepat. Mari kita untuk melakukan kebaikan, ya. Melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Bisa dengan sedekah ilmu seperti ini. Ini pun kalau diterima sedekah saya. Yang punya harta silahkan sedekah dengan hartanya. Sekarang bukan saatnya untuk memamerkan kesombongan, tidak saatnya untuk memamerkan misalkan kecerdasan, tidak saatnya memamerkan kekayaan. Sekarang harus kita berbagi sama rata, dalam arti saling bahu-membahu untuk keselamatan kita bersama. Nah, ini bahwa orang berbuat kebaikan ini ada dua modus tadi, atau ada dua tujuan, yaitu tujuan mengharap ridho Allah, mengharap pahalanya, dan yang kedua adalah tujuannya untuk mengharapkan kebaikan dari sesama. Bisa jadi mungkin dia memang menarik simpati sehingga memudahkan jalan dia ketika punya keinginan. Bisa jadi memang dia pengen dipuji, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting kita bisa membantu kepada sesama. Tapi ya itu tadi, kalau memang niat kita misalkan membantu karena dapat pujian, maka pahala kita adalah ya pahala pujian itu. Ketika sedekah kita diniatkan untuk mendapatkan biar terkenal, maka kita juga mendapatkan keterkenalan itu. Ketika sedekah kita pengen kita mendapatkan simpati, berarti pahala kita adalah juga mendapatkan simpati orang itu. Jadi tergantung kita, pengennya kita pahala apa. Kalau mengharapkan pahala dari Allah, berarti sedekah kita juga tujuannya untuk lillahi ta'ala, untuk mengharapkan pahala Allah. Jadi tergantung kita pengennya pahala apa, itu tergantung kita, tapi itu tidak penting untuk saat-saat ini. Ya, yang penting kita bisa membantu. Nggak apa-apa mau niat pengen terkenal juga nggak masalah. Berarti kita mendapat pahala, yaitu dibikin terkenal oleh Allah. Nggak apa-apa disebut dia itu orang dermawan. Berarti Allah memberikan pahala kita berupa kita disebut oleh orang lain sebagai orang yang dermawan. Semua tergantung niat kita. Apapun yang kita lakukan, pahalanya itulah sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kemudian maka bagi kita misalkan ya, yang menerima tadi, yang menerima sumbangan itu, menerima amplop, menerima sembako, kita ini hanya perantara. Ya. Kita ini hanya perantara dari orang tersebut agar orang itu mendapatkan sesuai dengan keinginannya. Seperti tadi, keinginannya dia terkenal, berarti dia terkenal lewat tangan kita karena kita menerima sumbangan dari dia. Kalau dia niatnya pengen pahala dari Allah, berarti kita ikut membantu orang itu mendapatkan pahala dari Allah dengan cara kita menerima sumbangannya dia. Tanpa sumbangan kita terima, dia tidak akan bisa mendapatkan pahala yang diinginkan. Atau tanpa kita mau, misalkan kita tidak mau menerima sedekahnya dia, maka kita tidak, orang itu tidak akan terbantu misalkan menjadi orang terkenal. Nah, maka kita juga sebenarnya saling membantu. Yang memberi ini membantu untuk bisa terkenal, yang diberi juga membantu untuk bisa terkenal dia jika niatnya terkenal. Atau yang memberi ini juga terbantu karena dia pengen menjadi pahala di sisi Allah. Lah yang menerima sedekahnya juga sama. Dia membantu orang yang memberi ini untuk mendapatkan pahala dari Allah. Sebab kalau kita misalkan dikasih tidak menerima, maka ambisi
keinginan orang tersebut untuk mendapatkan pahala dari Allah kan sirna, kan dia nggak ngasih, nggak jadi ngasih lah. Kita ini adalah jalan. Makanya dari dua kubu ini harus saling mengasihi. Jangan yang memberi seolah-olah memandang rendah terhadap yang diberi. Dia tidak sadar bahwa orang yang diberi ini adalah jalan dia untuk meraih keinginannya tadi. Kalau orang yang diberi tidak mau diberi, maka dia tidak akan mendapatkan jalan, mendapatkan pahala dari Allah. Kalau orang yang diberi ini tidak mau menerima pemberian dari orang itu, maka orang ini akan buntu jalannya untuk menjadi orang yang terkenal. Pasti dia akan mencari jalan lain. Orang ini nggak mau, orang lain. Nah, maka harus berterima kasih. Sebenarnya orang yang memberi ini harus berterima kasih kepada orang yang diberi. Siapapun itu, karena orang yang diberi ini adalah jalan bagi dia untuk memuluskan keinginannya. Apakah keinginannya pengen mendapatkan pahala dari Allah, dia dibantu dengan orang yang diberinya tadi. Atau apakah keinginannya biar dia ini terkenal menjadi orang dermawan, maka dia terbantu dengan orang yang mau menerima pemberiannya tadi. Maka jangan sekali-kali orang yang memberi meremehkan kepada orang yang diberi, karena itu sama-sama saling menguntungkan. Yang diberi diuntungkan karena dia bisa memenuhi hajat hidup tiap harinya. Yang memberi juga diuntungkan dengan keinginan dia, misalkan pengen mendapat pahala dari Allah, dibantu oleh orang yang mau diberi sedekahnya tersebut. Ini yang harus kita pahami. Faqad istahqara, mongko teman-teman rimo pengalem fil qabdi ing dalem rimo litawasuli krono arai perantara utawa tumeka ila ghairi nafsi maring sejone awak dhewe insan. Bahwa mongko utawi insan idzan ing dalem mungkin faqad istahqara fil qabdi litawasul ila ghairi nafsi iku muhsinun kang agawi bagus ila nafsi maring awak dhewe insan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sesungguhnya orang yang berbuat baik kepada orang lain itu pada hakikatnya dia adalah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Jadi sejatinya orang yang memberi kepada orang lain itu adalah orang itu memberikan kebaikan kepada dirinya sendiri. Ya seperti tadi, dia memberi orang niatnya pengen dapat pahala. Nah berarti ketika orang ini sudah diterima sedekahnya oleh orang lain, maka kebaikan yang ia lakukan akan kembali kepada dirinya sendiri, yaitu dia mendapatkan kebaikan berupa pahala jika niatnya pahala. Atau orang yang pengen terkenal, ketika dia sedekah biar terkenal jadi orang dermawan misalkan, maka dengan dia memberikan sedekahnya kepada orang yang mau menerima, maka orang yang memberi ini sebenarnya bukan berbuat baik kepada orang ini, justru orang yang menerima ini berbuat baik kepada orang yang memberi. Karena apa? Karena orang yang menerima membantu niatnya orang yang memberi biar terkenal, maka yang diberi ini membantu kepada orang tersebut menjadi orang terkenal. Berarti seseorang yang berbuat baik kepada selainnya, ini sejatinya orang itu adalah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kemudian wa muta'adin lan kang apa wa muta'adin lan kang ijol-ijolan ama saking perkara badluhu kang nyerahno sapa wong ing min malihi bayane saking bondone insan iwadon kono dadi ganti. Wa utawi iwad iku arjahul luwih unggul indahum gue man min malihi tinimbang saking bondone man. Nah, ini kalau dihitung secara matematis sebenarnya lebih untung yang memberi daripada yang diberi. Ya kenapa? Orang mau memberi ketika hitung-hitungannya dia itu lebih untung. Saya misalkan memberi cuma 1 juta padahal pahalanya nanti dapat surga misalkan. Kan berarti untung yang memberi. Untung saja masih susah ada yang mau memberi kan begitu sekarang. Padahal tahu hitung-hitungan memberi orang lain itu adalah untung. Tapi keuntungan yang seperti ini jarang diambil oleh orang-orang. Sebenarnya untung yang memberi atau terkenal tadi kan lebih untung keterkenalannya daripada hanya sekedar mempunyai uang banyak
ketika dia memberikan dia lebih terkenal, maka keuntungan dia ini lebih banyak daripada hanya sekedar memberi uang 1 juta, sebab dia terkenalnya lebih dari 1 juta orang misalkan. Nah, ini adalah keuntungan yang sering tidak disadari oleh orang-orang yang suka memberi. Walau lados kani lamun orang utai unggul loro apa dalikal khatu mengkono bagian ing dalam munggu insan lama nazala mau ngejekti orang nurunake sapa insan an mali saking bondone wong li ajlika karena arai siro aslan babar pisan. Maka jika tidak ada keuntungan bagi yang memberi, maka tidak mungkin orang ini akan memberikan sesuatu itu kepada kalian. Seseorang mau memberikan sesuatu kepada kalian itu karena orang yang memberi dalam hitungannya dia lebih untung. Ya, untungnya tadi terkadang kan kita juga hitung-hitungan sedekah 1.000 misalkan dibalas oleh Allah misalkan 100.000 ya, sebagaimana dulu kan sempat ya viral apa hitung-hitungan sedekah. Ini mau sedekah atau mau dagang kan begitu. Jadi kita kalau sedekah begini nanti dibalas oleh Allah dengan yang segini. Nah, ini dari situ saja sudah kelihatan kita ini misalkan sedekah ternyata bukan sedekah, kita berdagang dengan Tuhan gitu ya. Jadi dagang uang 1.000 pengen mendapatkan keuntungan 1 juta kan begitu. Nah, tapi kalau di depan Allah ya terserah kita, karena kita memang dalam memberi sesuatu kan pasti mau tidak mau kita memang mengharapkan keuntungan, minimal keuntungan di akhirat, yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ya, hakikat bahwa orang yang berbuat baik kepada selainnya itu pada hakikatnya adalah orang ini mencari keuntungan dirinya sendiri. Jadi tidak ada orang berbuat baik demi orang yang diperbuat baiki, tidak ada. Tapi semuanya itu biasanya ya karena dirinya ingin mengharapkan pahala dari Allah. Nah, tentu pahala ini jauh lebih besar untungnya daripada hanya sekedar memberikan uang yang tidak seberapa atau menolong sesuatu yang tidak seberapa. Oleh karena itu sekali lagi kita disarankan dalam kitab ini untuk tetap berbuat baik kepada selainnya, karena perbuatan baik kita kepada orang lain itu sejatinya akan kembali kebaikan itu kepada diri kita sendiri. Nah, ini adalah momen yang tepat, sebagaimana tadi, momen yang tepat untuk saling berbagi di masa yang sulit, sebagaimana yang sudah kita rasakan sejak bulan Maret kemarin, sejak pertama kali pemerintah Indonesia menetapkan Indonesia resmi terjangkit corona itu. Nah, semoga saja Allah berkenan untuk segera melenyapkan virus ini sehingga kita kembali normal, bisa mengaji dengan normal, bisa sholat dengan normal, sehingga para penuntut ilmu bisa lekas kembali untuk menuntut ilmu kembali. Ya, mungkin tapi ketika sudah kembali kita akan jarang online lagi, karena memang pengajian online ini untuk mengisi kekosongan. Para santri sudah diliburkan sejak awal, termasuk yang ngaji di pesantren saya juga dari awal sudah saya liburkan, sehingga sesuai anjuran dari pemerintah itu, sehingga ngajinya lewat online ini. Ya, mungkin ini adalah di bulan Ramadan ini pertemuan terakhir di online. Nggak tahu nanti habis Lebaran moga aja udah normal kembali, sehingga ya kembali lagi di depan anak-anak nyata, bukan anak-anak maya. Nah, ini kan di depan maya masalahnya. Nah, kita akan kembali ke dunia nyata jika memang keadaan sudah memungkinkan kembali. Nah, ini sekedar mengisi kekosongan waktu saja, karena saya lihat memang banyak sekali yang ngaji dan variatif, dan kebetulan sebagaimana kemarin saya berkeinginan kemarin untuk membuka kitab Ihya ini, karena sebagaimana cerita kemarin saya sudah lebih dari 10 tahun
sejak saya mengaji kitab Ihya ini belum pernah saya kaji secara rutin malahan ya. Jadi Ramadan ini kemarin saya pakai kesempatan untuk memutolaah kembali setelah 10 tahun lebih. Kitab ini belum pernah saya buka, paling saya buka ya dalam persoalan tertentu saja, terutama ini pengen sekali ngaji tentang mahabbah kemarin itu. Jadi ini juga baru berapa lembar, dari sejak awal puasa itu mungkin baru sekitar 10 lembaran, belum tuntas. Padahal setelah ini masih banyak sekali sebenarnya. Ada bab-bab ada bab syauk, yaitu kerinduan kepada Allah, kemudian ada bab ridho, ada bab unus ya, pokoknya bab lain. Dan semoga saja di lain waktu kita bisa menyambung kembali. Mohon maaf apabila banyak kesalahan terhadap apa yang saya baca, apa yang saya terangkan, karena ini semata-mata keterbatasan saya ya. Terbatasnya saya dalam hal pengetahuan, terbatasnya saya dalam dalam memutolaah ya, keterbatasan ilmu juga, keterbatasan kemampuan juga. Jadi mohon untuk dikoreksi, pasti banyak yang salah baik dari cara bacanya atau dari maknanya maupun dari keterangannya. Itu harapan dari saya, kita belajar bersama-sama karena kita masih jauh dari menjadi hamba yang sesuai dengan harapan atau menjadi hamba yang sesuai dengan tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih terlalu kecil, kita masih terlalu lemah untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita masih terlalu lemah untuk menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menapaki sedikit demi sedikit untuk menjadi hamba yang ikhlas, supaya kita bisa menapaki setapak demi setapak untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar hamba Allah. Bukan hamba harta, bukan hamba jabatan, bukan hamba ketenaran, bukan hamba-hamba yang lainnya, tapi kita berusaha untuk benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ila hadin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila jami'il masyayikhina wa syahadat asatidana wa jambil musannif kitab, khususan dan musannif hadal kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.